Kirim tombol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudara, seluruh jajaran anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh jajaran pengurus wilayah dan daerah, serta Dewan Syuro Wilayah dan Daerah yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh jajaran Majelis Syuro dan pengurus pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia beserta staf yang saya hormati. Alhamdulillah, qudrah, iradah dan inayah Allah jualah yang telah mentakdirkan kita telah sampai di akhir bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, yang beberapa saat lagi kita akan menginjak pada tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah. Dengan berakhirnya bulan Ramadan pada tahun ini, itu berarti kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah agar mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada lagi pada tahun sekarang, dan hanya bisa kita capai melalui penerapan pada 11 bulan berikutnya. Selain daripada itu, dengan berakhirnya bulan Ramadan ini, maka kesempatan kita untuk meningkatkan penempaan diri, baik secara mental, spiritual, fisik, yang kita alami selama 1 bulan pada tahun ini telah berakhir. Dan kita dituntut untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, anggota ITMI dan kaum muslimin di mana saja berada, Idul Fitri pada hakikatnya merupakan hari di mana kita telah mengakhiri kegiatan saum di bulan Ramadan. Selain itu, memang pada hari ini, pada Idul Fitri ini, kita diberikan keleluasaan untuk merayakannya yang tentu saja sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang dimaksud dengan ajaran Allah dan Rasulullah? Tiada lain dan tidak ada bukan, kita merayakannya dengan penuh syukur, yaitu yang pertama dengan menunaikan zakat fitrah, ya, di malam Idul Fitri, atau membagikannya sebelum khotib naik mimbar pada sholat Idul Fitri. Selanjutnya adalah kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di tanah lapang. Dan selanjutnya, meskipun ini tidak disyariatkan secara tegas, tidak ada salahnya
kalau kita mengunjungi sanak famili handai tolan atau teman-teman, atau saling menyapa lewat telepon atau WhatsApp atau berbagai media yang mungkin kita lakukan. Dalam rangka, sekali lagi, dalam rangka mempererat silaturahim di antara kita. Tentu saja silaturahim ini tidak terbatas pada Idul Fitri, apalagi memohon maaf. Permohonan maaf tidak diharuskan pada Idul Fitri, tetapi di saat kita melakukan kesalahan, maka kita perlu meminta maaf. Selanjutnya, kalau ada teman kita yang berbuat salah, maka kewajiban kita adalah untuk memberikan maaf. Dan itu tidak dibatasi atau tidak dikhususkan pada peristiwa atau hari raya atau pada momen-momen tertentu. Begitu ada kesalahan teman kita, maka selayaknya lah selama dia satu agama, satu akidah Islam, kita memaafkannya. Sedangkan silaturahim ini juga sebetulnya tidak dibatasi oleh satu momen tertentu. Misalnya dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri saja, atau pada Idul Adha saja, atau pada Isra Mi'raj saja. Silaturahim hendaknya dipupuk setiap saat secara apik, etis, dan elegan dengan menggunakan media yang tepat, kapan saja, yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan persaudaraan sesama umat Islam, meningkatkan saling memahami antara sesama umat Islam, meningkatkan saling tolong-menolong di antara umat Islam, meningkatkan saling tenggang rasa dan toleransi di antara sesama umat Islam. Jadi toleransi, tenggang rasa, tolong-menolong, ya, saling pahami, memahami, atau saling islah di antara umat Islam, itu yang ditekankan. Jangan sampai dengan sesama umat Islam kita seperti musuh abadi, seolah ada kesalahan yang tidak termaafkan, tidak bisa dimaafkan, terus bermusuhan. Tetapi dengan orang kafir, kita seperti dengan saudara sendiri. Hal itu sangatlah terbalik dan sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Artinya, kita membantu, menolong, itu arahnya untuk kebaikan dan untuk meningkatkan ketakwaan. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah yang diutamakan dalam hal-hal keagamaan, keislaman, atau dengan sesama umat Islam. Dan ketakwaan juga tentu saja lebih tegas lagi bagi orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan sesama umat Islam. Apalagi kalau kita kaitkan dengan surah Al-Hujurat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Jadi sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka islahkanlah di antara saudara-saudara atau di antara kalian, atau antara persaudaraan kalian. Jadi kalau ada permasalahan sesama umat Islam, mari diselesaikan sama umat yang beriman, ya. Mari kita selesaikan secara baik. Ya. Jangan sampai dibiarkan adanya rumor, hoak atau hoax, ya, antara sesama umat Islam saling curiga, apalagi centang perenang atau bermusuhan. Nah, inilah jadi makna silaturahim itu di sini, ya. Jadi bukan hanya sekedar ya salam-salaman, tegur sapa, heboh-hebohan, ya, seru-seruan, tetapi tidak membawa makna yang lebih dalam.
Selanjutnya adalah dengan silaturahim kita juga dianggapkan akan saling memahami. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai sekalian manusia, sungguhnya telah kami jadikan kalian manusia dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bermacam-macam etnis, ras, ya. Kalau di Indonesia itu kurang lebih ada 700 bahasa daerah dengan 1.300 ras, apalagi kalau di dunia, ya. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kalau sudah saling mengenal, nanti insya Allah akan terjalin saling memahami. Itu dalam konteks lebih umum, apalagi dengan sesama umat Islam. Kita harus lebih saling memahami, mengerti kondisi sesama umat Islam. Ya, untuk selanjutnya membantu. Begitu. Yang berikutnya adalah makna silaturahim itu memang harus diarahkan pada hal-hal yang positif. Tentu bersilaturahim selain untuk meningkatkan bagaimana cara metode dalam pendalaman keagamaan, juga dalam meningkatkan kualitas beribadah, juga bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas persaudaraan kita dengan sesama umat Islam. Ya. Jadi silaturahim tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif atau negatif. Atau tidaklah tepat kalau digunakan untuk hal-hal yang berada di luar ajaran Islam. Silaturahim hendaknya dilaksanakan oleh umat Islam karena konsep silaturahim adalah konsep yang berasal dari ajaran Islam. Nah, selanjutnya adalah untuk meningkatkan tali silaturahim itu, maka dibutuhkan media. Media ini memang sangat penting, apalagi pada saat ini di mana kehidupan semakin mengglobal. Maka berbagai media bisa kita gunakan untuk bersilaturahim. Dengan saling sapa, saling sharing, tukar menukar pengalaman, informasi, pengetahuan, itu juga dalam bentuk silaturahim. Nah, kalau kita telaah, maka silaturahim itu sangat luas. Dan inilah pentingnya silaturahim itu ditegakkan. Karena itu dalam salah satu tujuan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia termaktub pada anggaran dasar, yaitu menjalin silaturahim yang diliputi semangat ukhuwah Islamiyah berlandaskan Quran, As-Sunnah, dan manhaj salafus soleh, atau berlandaskan manhaj salafus soleh. Artinya silaturahim itu penting dengan berbagai pihak, tapi tetap rujukannya adalah rujukan ajaran Islam. Saudara-saudara, kaum muslimin, anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang berbahagia. Setelah kita melakukan silaturahim pada hari raya Idul Fitri, pada hari-hari atau bulan-bulan berikutnya, kita diminta untuk mengaplikasikan hasil penempaan kita selama bulan Ramadan. Salah satu yang paling penting adalah mengaplikasikan dari sisi akhlak atau adab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya
Aku diutus ke dunia. Salah satunya adalah untuk menekankan akhlak yang sempurna. Kenapa ini penting? Karena perbedaan antara manusia dengan hewan itu ditentukan pada satu, karena adanya akidah. Dua, adanya akhlak. Dan ini juga sekaligus berarti bahwa perbedaan umat Islam dengan umat yang lainnya adalah pada akidah dan akhlaknya. Islam mengajarkan akidah yang lurus, yang tidak bengkok sana kemari. Tetapi Islam juga mengajarkan akhlak yang karimah, yang sempurna, yang menempatkan manusia secara adil sesuai dengan porsinya, yang menghormati keberadaan, mengakui keberadaan manusia, tidak didasarkan pada jabatan, pangkat, kedudukan, strata sosial, tetapi Allah menempatkan manusia berdasarkan derajat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Itu apalagi kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya pada ayat 13. Jadi dari suku apapun, dari bangsa manapun, selama dia itu bertakwa, maka dia paling mulia di sisi Allah. Tetapi meskipun dia misalnya dari bangsa Arab yang notabene mayoritas sudah mengenal Islam sejak awal, tapi kalau dia tidak bertakwa, tentu derajatnya tidak mulia. Ini terkandung makna bahwa Islam sama sekali menolak bentuk-bentuk rasial, feodal, membeda-bedakan keturunan, jabatan, suku bangsa, atau karena dasar pendidikan. Islam hanya berpatokan pada ketakwaan yang menjadi tolak ukur utama dalam kemuliaan semua manusia. Meskipun dia hanya seorang biasa, berpendidikan biasa, pemahamannya biasa, tetapi insya Allah kalau dia menempatkan ketakwaannya dengan semurni-murninya, maka kemuliaanlah yang akan diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalaupun dia seorang, notabene ulama, ustaz, atau apapun, namun ilmu yang dimilikinya itu hanya terbatas pada ilmu dan tidak pernah sampai pada derajat ketakwaan, maka jangan harap dia akan mulia di sisi Allah. Dan takwa itu adanya pada hati. Tidak bisa orang mengetahui ketakwaan, dan yang mengetahui ketakwaan hanyalah Allah. Oleh karena itu, pada ayat ini juga terkandung arti kita tidak bisa mengeneralisir atau menjudge atau memvonis si A itu kurang bertakwa, si A itu kurang beriman, si A itu tidak soleh. Tidak berhak manusia menetapkan itu. Yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha, dan berusaha. Saya sering berkata, kita boleh berusaha menjadi orang yang soleh. Tetapi paling bahaya kalau merasa diri paling soleh. Kita boleh berusaha menjadi orang yang beriman. Tetapi paling berbahaya dan celaka kalau merasa diri paling beriman. Kita boleh berusaha menjadi orang yang pintar. Tetapi paling bahaya kalau merasa diri paling pintar. Karena semuanya itu perlu dipahami bahwa manusia itu adalah lemah. Tidak bisa apa-apa tanpa ada kekuatan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, untuk menempatkan manusia mulia, tentu dengan ketakwaan. Dan takwa itu akan mencakup segala hal, baik dari sisi akidah yang lurus, akhlak yang karimah, ubudiyah yang benar, terhindar dari bid'ah dan yang lain-lainnya.
Saudara-saudara yang saya hormati, karena itu melalui kesempatan ini, marilah setelah kita selesai melaksanakan ibadah saum dan kita bersilaturahim, selanjutnya kita aplikasikan hasil penempaan di bulan Ramadan itu untuk peningkatan kualitas, kiprah, tingkah laku, ya, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita singkirkan segala hal yang merasa paling, tapi hendaknya kita tingkatkan, kita akan berusaha. Jangan sampai kita merasa diri paling soleh, tetapi kita harus berusaha menjadi orang yang soleh. Jangan kita merasa diri paling pandai, tapi kita boleh berusaha menjadi orang yang pandai. Jangan kita merasa diri paling mengetahui Islam, paling paham akan Islam, tetapi kita boleh berusaha untuk mengetahui sedalam-dalamnya tentang keislaman dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di hari raya Idul Fitri, tak lupa selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, saya Yudi Yusbar menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum kepada seluruh umat muslimin di mana saja berada, seluruh anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, seluruh jajaran pengurus dari tingkat pusat, wilayah, dan daerah, beserta staf, dan seluruh jajaran Majelis Syuro Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dan Dewan Syuro Wilayah dan Daerah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah saudara-saudara semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada sikap dari saya yang tidak pada tempatnya. Pada kesempatan ini juga saya mengajak, marilah kita tingkatkan frekuensi, kualitas keorganisasian dalam lingkup Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia demi mewujudkan amanat Muktamar 1 serta mewujudkan amanat yang terkandung dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, garis-garis besar haluan organisasi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.